Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang laporan hasil observasi, di mana ini adalah materi kelas 10 yang wajib kalian ketahui. Berhubung kalian masih pelajaran menggunakan jarak jauh, jadi Pak Guru akan menyampaikan materi dengan menggunakan video dengan channel YouTube VJ Indonesia. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas struktur dan isi laporan hasil observasi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar kata, frasa verba, frasa nomina, kalimat definisi, dan kalimat deskripsi. Jadi mohon diperhatikan dengan baik-baik ya, videonya jangan di skip karena setiap slide itu akan memiliki pengertian-pengertiannya. Jadi jika kalian men-skip, otomatis kalian tidak akan mendapatkan apa sih yang dimaksud dengan frasa, apa sih yang dimaksud dengan verba, apa sih yang dimaksud dengan nomina, apa sih yang dimaksud dengan kalimat definisi dan deskripsi. Jadi di kurikulum 2013 kita menggunakan kata-kata yang sedikit berbeda. Mungkin ketika di SMP kalian sudah menemukan atau sudah diberi pelajaran tentang ini, cuma artinya aja yang berbeda atau pembahasannya yang berbeda. Nah, tolong diperhatikan ini ya, mungkin ini ada kata-kata baru atau mungkin sudah ada yang sudah mengetahui. Bagi yang belum, mohon diperhatikan. Di sini kita akan belajar pembentukan makna gramatikal atau pembentukan kata-kata, kalimat, kemudian paragraf, kemudian ada teks itu dengan kata-kata seperti ini. Yang pertama itu ada fonem, yang kedua ada morfem, yang ketiga ada kata, yang keempat ada frasa, dan yang kelima ada klausa. Kita bahas satu persatu ya. Apa sih itu fonem? Fonem itu adalah satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Jadi seperti ini. Ini ada kata dingin. Nah, di sini fonemnya adalah D, I, N, G, I, N. Ini yang dimaksud dengan fonem. Dan untuk fonem setiap manusia itu berbeda-beda. Mungkin kalau di Indonesia lokatnya seperti ini, tapi kalau di luar negeri berbeda lagi. Melayu beda lagi. Jangankan luar negeri, untuk Indonesia saja antara Ngapak dengan Solo dengan Sunda itu sudah berbeda-beda. Itu merupakan salah satu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Kita diberi bahasa, kita diberi ucapan, kita diberi bahasa untuk berkomunikasi. Coba bayangkan jika kita tidak memiliki bahasa, hanya bahasa gerak saja ya. Itu adalah salah satu, kita wajib mensyukuri bahwasanya kita masih diberi bahasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu adalah morfem. Pengertian dari morfem itu adalah satuan bentuk terkecil yang dapat membedakan makna dan atau mempunyai makna. Contoh di sini ya, ada kata datang. Nah, ini pun fonemnya dari D, A, T, A, N, G. Kemudian ketika menjadi morfem itu merupakan ada imbuhan. Contoh mendatangkan. Nah, mendatangkan memiliki makna berbeda dengan didatangkan. Berbeda lagi dengan mendatangi. Berbeda lagi dengan pendatang. Ini sama-sama menggunakan kata datang. Setelah mendapatkan awalan me dan akhiran an, kemudian ada awalan di dan akhiran an, itu memiliki makna yang berbeda. Itu yang dinamakan morfem ya. Jadi setelah fonem itu ke morfem. Setelah seperti ini kita akan menuju ke kata. Nah, ini dia kata. Kata adalah satuan bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dari segi makna. Yang namanya kalimat, tolong diperhatikan ya, itu adalah dari awal kata sampai tanda titik itu disebut satu kalimat. Syarat dari sebuah kalimat ya, ini bisa dicatat di buku catatan kalian, itu adalah ada subjek dan predikat. Itu adalah syarat menjadi kalimat. Lanjut ke materi tentang kata. Contoh sepeda. Ini memiliki arti
sepeda. Kalian bisa membayangkan sepeda, kemudian ambil, dingin, kemudian kuliah. Nah, ini memiliki kata-kata yang berbeda-beda maknanya. Ini untuk bahasa Indonesia, apalagi untuk Indonesia ya, itu bahasanya banyak sekali. Tidak hanya ada bahasa Indonesia, ada bahasa daerah, sebagainya. Kalau di luar negeri kan tidak ada, hanya ada satu bahasa. Ya. Lanjut, kita menuju ke frasa. Pengertiannya adalah kelompok kata atau gabungan dua kata atau lebih yang tidak mengandung predikat dan belum membentuk klausa atau kalimat. Ini yang dinamakan frasa. Kita akan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang frasa. Itu makanya Pak Guru tidak memberikan contoh. Contohnya itu di slide berikutnya. Itu. Jadi frasa itu adalah kelompok kata atau gabungan dua kata atau lebih. Setelah ada frasa, kemudian ada klausa. Itu penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat, seperti yang pada dibahas tadi di sini, itu subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek pelengkap dan keterangan. Jadi klausa ini sama saja dengan kalimat. Tuh. Nah, di sini bisa dipahami ya. Kalian dicermati kata-katanya mulai dari fonem, morfem, kata, frasa, dan klausa. Tolong dipahami ya dan dicermati. Selanjutnya kita menjelaskan tentang frasa. Seperti yang tadi Guru jelaskan, bahwasanya kita akan membahas tentang frasa. Contoh, frasa pengertiannya terlebih dahulu, mohon maaf. Frasa merupakan salah satu satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih. Frasa biasanya terdiri atas satu atau lebih kata yang dikelompokkan dalam kelas kata yang khas. Dari sinilah frasa dapat terbagi menjadi berbagai macam-macam jenis. Misalnya, ini ada frasa nomina, kata benda, kata yang menuju kepada benda ya, secara garis besar. Kemudian verba, kata kerja, kata yang melakukan suatu pekerjaan. Adverbia, itu adalah kata keterangan, dan adjektif adalah kata sifat. Dan masih ada pengertiannya lain, itu dibahas di teks selanjutnya. Soalnya kalau dibahas sekarang itu waktunya lama sekali. Jadi di sini dapat disimpulkan ya, ada dua kata atau lebih terkait dengan satuan gramatikal itu bentuk seperti ini. Contohnya seperti ini. Frasa merupakan salah satu satuan gramatikal. Ini juga pembentukan dari gramatikal tadi sebelumnya. Nah, ini pembentukan ini. Ini digabung-gabung menjadi sebuah kalimat. Ini menjadi sebuah kalimat. Anggap saja ini saya sedang memberikan contoh ya Pak Guru ya. Ini adalah gabungan-gabungan dari fonem, kemudian morfem, kata, frasa, dan lain sebagainya. Tuh. Tadi pengertiannya sudah dijelaskan bahwasanya frasa adalah salah satu satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih. Jadi kalau kalian membaca lebih dari satu kata, ini dari sinilah saja ini sudah termasuk ke dalam frasa. Lanjut, kita untuk teks laporan hasil observasi itu ada hanya kita bahas dua ya, karena Pak Guru mengacu pada silabus yang ada. Itu adalah frasa verba atau kata kerja, dan frasa nomina, kata benda. Jadi untuk laporan hasil observasi kita membahas dua saja. Untuk frasa verba merupakan kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan. Verba disebut juga kata kerja. Nah, itu nanti Pak Guru akan beri contohnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya lari itu kita melakukan suatu kegiatan, itu dinamakan kata kerja. Kemudian makan, kalau diartikan makan itu adalah salah satu kegiatan mengunyah makanan ya, anak-anak. Nah, itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Itu juga termasuk dengan frasa verba. Lanjut. Nah, ini tolong diperhatikan ya, ini kata-kata baru mungkin ya, atau kalian sudah ada yang tahu, atau kalian yang belum tahu. Kata inherent itu artinya adalah berhubungan erat.
ciri-ciri kata kerja. Verba memiliki fungsi utama sebagai predikat. Nah, biasanya kalian menentukan subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu. Jadi kalau di sini kalian mudah sekali untuk menemukan verba atau kata kerja, yaitu jika posisinya sebagai predikat atau sebagai inti predikat dalam kalimat. Nah, contohnya di sini. Pencuri itu lari. Ini adalah kata kerjanya. Pencurinya itu adalah subjeknya. Nah, kemudian yang kedua, anak itu menangis terseduh-seduh. Kata kerjanya itu ada di kata menangis. Nah, kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, dia memukul bola tenis. Nah, kata memukul itu adalah satu kegiatan manusia. Ya. Memukul adalah satu kegiatan manusia, maka disebut dengan kata kerja. Ini dia, di kegiatan memukul bola tenis. Kemudian bagian yang ini tidak usah dijelaskan. Bagian yang dicetak miring dalam kalimat tersebut adalah predikat, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi di awal. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, verba mengandung makna inheren. Nah, kalian lihat ini ya, berhubungan erat dengan perbuatan, proses atau keadaan yang bukan sifat atau kausalitas ini. Jadi tidak hanya seperti ini saja. Ini adalah turunannya, contohnya Susi belajar dengan tekun. Nah, kata belajar mengandung makna dengan inherent aksi. Aksinya Susi itu adalah sedang belajar dengan tekun. Tuh, jadi kata kerjanya adalah belajar. Kemudian daun jati mulai mengering di musim kemarau. Mengering mengandung makna inherent proses. Jadi itu, jadi proses aktivitas daun jati mulai mengering. Itu adalah proses. Jadi kata mengeringnya ini adalah kata kerja. Ini yang di bawah ini mungkin sedikit tidak jelas ya, karena itu ini kata-katanya adalah cuaca terdingin di daerah Bromo. Nah, kata terdingin mengandung makna inheren keadaan. Itu jadi berhubungan erat dengan keadaan. Itu adalah ciri-ciri dari kata kerja. Selanjutnya, sampai di sini paham ya? Kalau tidak paham silahkan kalian komentar di channel YouTube VJ Indonesia ini di bawahnya. Terus kalian juga silahkan boleh mengomentari, boleh mengkritik ya terkait dengan video. Mungkin penjelasannya terlalu cepat atau penjelasannya bagus atau bisa dipahami dan lain sebagainya. Silahkan kalian komentar di komentar video YouTube kami. Lanjut ya, sahabat VJ Indonesia. Sekarang panggilannya sahabat VJ aja lah ya. Kemudian yang kedua adalah frasa nomina. Kata nomina sering disebut dengan kata benda. Secara umum menurut Alwi pada bukunya tahun 2010 di halaman 2021, di tahun 2010 halaman 221, nomina dapat diidentifikasi dengan ciri-ciri berikut. Nah, nih, dalam kalimat yang predikannya verba, kalimat yang menggunakan predikannya kata kerja, nomina cenderung menduduki fungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap. Jadi contoh yang tadi ini, nah ini adalah kata benda. Nih, sedut bola tenis ini adalah kata benda. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, nomina tidak dapat diingkari dengan kata tidak. Kata pengingkarannya adalah bukan. Nah, jadi tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Kalau tidak itu bukan termasuk dalam kata nomina, karena itu salah satu jenis ingkaran. Ingkaran itu adalah artinya bukan ya. Nih, kata pengingkaran artinya adalah bukan dengan kata tidak. Jadi kalau ada kata tidaknya itu berarti bukan frasa nomina. Itu saja gampangannya. Kemudian nomina umumnya dapat diikuti oleh adjektiva. Adjektiva apa tadi? Tuh, jadi sifat baik secara langsung maupun dengan di antara, ini kata di antara oleh kata yang. Tuh.
berdasarkan bentuk morfologisnya. Ini morfologis, bentuk pembentukan kata ya, maaf, pembentukan kalimat ininya, bentuk morfologinya. Nomina terdiri atas satu, nomina yang terbentuk dari kata dasar. Kemudian yang kedua, nomina turunan dilakukan dengan afiksasi. Ya, nanti kita juga akan membahas tentang afiksasi, perulangan dan atau pemajemukan. Oke, kita bahas untuk bentuk dari kata frasa nomina. Ini ada nomina dasar. Nomina ini terdiri dari satu morfem. Contoh nomina dasar antara lain gambar, meja, rumah, malam, tahun, pisau, adik, batang, dalam, selasa, butir, dan lain sebagainya. Ini hanya satu, belum ada penambahan, belum ada imbuhan, belum ada sisipan, dan belum ada akhiran. Jadi secara utuh, contohnya rumah. Nah, tidak ada kata perumahan. Kalau perumahan itu nanti masuknya ke turunan. Dan malam, ya sudah tahu kalian malam, pisau, dan lain sebagainya. Itu untuk pembentukan kata nomina dasar. Kemudian yang kedua, nomina turunan. Nah, yang seperti yang tadi dijelaskan, bahwasanya nomina turunan dapat dibentuk melalui afiksasi, perulangan, atau pemajemukan Jadi itu. Jadi ada tambahannya. Contohnya tadi ini gambar, jadi menggambar, itu masuk ke dalam nomina turunan. Contoh berikut nomina turunan dari proses afiksasi darat. Nah, ini kalau ini baru namanya nomina dasar, kata darat. Tapi kalau sudah daratan, itu masuk ke dalam nomina turunan. Tolong diperhatikan ya. Terus kemudian yang kedua, pendaratan satu, itu dinamakan dengan kesatuan. Itu juga sama melalui proses ini. Kalau ini satu ya, satu mendapatkan awalan bu dan akhiran an. Ada persatuan, kemudian penyataan nomina turunan dari proses perulangan. Contohnya bangunan. Nah, jadi kalau perulangan itu jelas ada tanda ini. Nah, kemudian gunung-gunung, coret-coret, sayur mayur, teka-teki, serba-serbi. Itu adalah proses turunan nomina atau nomina turunan. Tuh, paham ya sampai sini ya. Lanjut. Ini sudah dijelaskan bahwasanya untuk memenuhi nomina turunan kita harus ada proses afiksasi ya. Apa sih itu afiksasi? Kemudian afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan pengimbuhan afik pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Itu dia. Jadi ada awalan, sisipan, akhiran, dan gabungan. Itu dinamakan dengan afiksasi. Nah, contohnya ini proses afiksasi melalui 4 syarat. Yang pertama adalah prefix, awalan, infix, sisipan, sufix, akhiran, dan konfix, itu awalan dan akhiran. Kita jelaskan satu persatu. Contoh prefix, imbuhan yang ditambahkan pada bagian bentuk kata dasar. Prefix sering disebut dengan awalan. Contohnya men, ber, ter ditambah dengan kata dasar, pe ditambah dengan kata dasar, per ditambah dengan kata dasar, di ditambah kata dasar, dan se ditambah dengan kata dasar. Contohnya dari kata dasar dorong, ketika mendapatkan prefix men akan menjadi mendorong. Begitu juga dengan bisnis, ketika mendapatkan awalan ber menjadi berbisnis, tarik mendapatkan awalan ter jadi tertarik, pe ditambah kata dasar nikmat menjadi penikmat, berbudak mendapatkan tambahan ber dan budak, kemudian ditahan, itu adalah prefix di ditambah tahan, dan yang terakhir se. Nah,
ditambah dengan cerdas menjadi secerdas. Itu adalah pengertian dan contoh dari prefix atau awalan. Mungkin kalau di SMP kemarin guru kalian menyebutkan awalan ya. Kemudian selanjutnya infix atau sisipan. Nah, itu biasanya ada di tengah dari kata dasar, ditambahkan pada bagian tengah bentuk kata dasar. Infix antara lain l ya, r, dan in. Ini contohnya seperti ini. Telapak, jadi telapak sebenarnya kata dasarnya ini adalah tapak, kemudian gerlap, gemerlap, dan sebagainya. Kalian bisa mencontohkan sendiri ya. Kemudian yang ketiga adalah sufiks atau akhiran. Akhiran ditambahkan di akhir kata dasar. Contohnya akhiran an, akhiran kan, dan akhiran i. Contoh untuk pembentukan sufiks dengan menggunakan kata dasar tarik, tarikan, tulis menjadi tuliskan, sinar menjadi sinari. Nah, kalau sudah mendapatkan imbuhan akan memiliki makna yang berbeda. Coba pengertian dari tarik itu apa menurut kalian? Kemudian pengertian dari tarikan itu apa menurut kalian? Pasti antara tarik dan tarikan itu berbeda ya teman-teman. Itu selanjutnya ada konflik. Itu konflik adalah imbuhan yang ditambahkan pada awalan dan akhiran. Jadi ada dua imbuhan, kaan, contoh kaan hadir menjadi kehadiran, kemudian penan, per ditambah kata dasar menjadi di akhirannya tambahan an, jadi mula menjadi permulaan. Nah, dan beran, silahkan kalian contohkan sendiri saja. Itu selanjutnya adalah pengertian dari kalimat definisi. Kalimat definisi adalah rangkaian kalimat yang memberikan penjelasan. Jadi kalimat definisi secara umum itu adalah memberikan penjelasan serta batasan dari arti suatu istilah. Oleh karena itu, kalimat definisi bersifat memberikan penjelasan atau keterangan terhadap suatu objek secara umum. Itulah mengapa kalimat definisi sering menggunakan kata adalah, iyalah. Itu jadi kalau ada kata adalah dan iyalah itu sudah otomatis ada kalimat definisi. Dengan memasukkan kata tersebut, maka kalimat yang dibuat bisa menjelaskan definisi maksud atau arti dari objek. Tuh. Contohnya, untuk kalimat definisi, karnivora adalah sebutan untuk klasifikasi binatang yang hanya memakan daging saja. Itu ada kata adalah. Nah, jadi ini kalimat ini menjelaskan tentang pengertian dari karnivora. Ya, itu untuk contohnya. Nah, ini ada contoh kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Itu termasuk contoh kalimat definisi. Paham ya di sini? Kemudian kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi dimasukkan sebagai suatu kalimat yang dalamnya terdapat penggambaran sifat-sifat ataupun ciri-ciri khusus suatu objek, di mana sifat atau ciri tersebut menunjukkan pada hal-hal yang dapat ditangkap panca indera manusia. Jadi deskripsi itu untuk mendeskripsikan sesuatu atau mendeskripsikan suatu objek yang dapat ditangkap dengan indera panca indera manusia. Contoh, kita mau mendeskripsikan kursi. Nah, kita lihat kursi itu mulai dari bentuknya, kemudian kita bisa diukur panjangnya, kemudian diukur lebarnya, dan sebagainya. Itu adalah kalimat deskripsi. Contohnya ini, contoh kalimat deskripsi. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah perluasan wayang pendalangan.
diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari puding dan kapit. Ini mendeskripsikan wayang. Jadi seperti penjelasannya tadi, bahwasanya kalimat deskripsi itu adalah menjelaskan suatu objek atau menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus suatu objek. Itu pada contohnya, pada contoh kali ini kita menggunakan media wayang ini. Nah, ini adalah penjelasannya, sifat-sifatnya wayang, kemudian terbuat dari apa dan sebagainya. Itu adalah contoh kalimat deskripsi. Oke, sampai sini kalian bisa mengerti dan semoga bisa memahami unsur-unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jika tidak, silakan kalian buka buku paket bahasa Indonesia yang sudah kalian download pada pertemuan kemarin. Untuk itu akan mengadakan evaluasi ya. Pak Guru mohon untuk segera dikirimkan. Soal pertama, halaman 36 ya. Ini ada analisis lah afiksasi yang terjadi pada kata perhitungan di bawah ini. Nah itu, jadi kalian itu di buku tugas kalian membuat tabel seperti ini dulu, kemudian sampai nomor 20. Satu nomornya jika benar mendapatkan poin 5, jika benar betul semua mendapatkan poin 100. Itu kalian bisa menganalisis jenisnya. Contoh pertunjukan itu jenisnya adalah nomina, karena ada imbuhan peran dan dari kata dasar tunjuk. Untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan, silakan kalian kerjakan kata dasarnya terlebih dahulu di sini, baru kalian bisa membedakan antara nomina atau verba. Jika sudah tidak ada tambahan, mungkin ada imbuhan, silakan kalian cari ini di afiksasinya. Paham ya untuk soal pertama? Kemudian lanjut soal yang kedua, silakan kalian jawab di bawahnya, jawaban di bawahnya tabel ini, jawaban soal nomor 2. Ini buatlah 2 kalimat definisi. Kemudian yang kedua, carilah kalimat deskripsi pada teks bertopeng yang ada di buku siswa kalian. Kemudian yang ketiga, buatlah 2 kalimat dengan menggunakan frasa verba. Yang terakhir adalah buatlah 2 kalimat dengan menggunakan frasa nomina. Oke, sampai situ saja pembahasan materi tentang unsur kebahasaan teks laporan observasi. Ini adalah video lanjutan yang kemarin. Itu kami mohon untuk mengerjakan dengan baik, dengan teliti, langsung dikerjakan, jangan menunda-nunda. Jadi nanti kalian itu tugasnya tidak terlalu banyak. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar mencari ilmu dimanapun kalian berada. Salam sehat.